Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasia. Nah, di video short term review kali ini gue akan mereview tas dari LBB, yaitu tas Echelon Messenger Bag. Yang gimana isinya, langsung aja cek videonya. Oke, jadi yang pertama gue mau bahas desain dan materialnya dulu. Nah, beratnya ini dia 1090 gram ya, kurang lebih 1 kilo. Terus bahannya juga udah water repellent. Jadi kalau nanti di segmen selanjutnya gue mau tes gimana sih water resist dari si tas ini. Nah, terus mungkin gue mau bahas tampilannya dulu. Di sini udah ada reflektif reflective strip, jadi kalau buat malam tuh ya untuk safety aman ya. Terus di sininya ada slot untuk nambahin kayak light atau lampu. Kalau kalian goes kan malam-malam tuh bingung mau naro lampu di mana selain sepeda, ya kalian bisa naro di sini. Dan di sini juga kayak ada patch kayak biasa yang di LBB Peloton juga ada, yang bisa kalian copot terus kalian pasang lagi. Terus ini yang unik, yaitu buckle-nya dia udah nggak tradisional kayak dicetekin gitu lagi, tapi udah magnet slide. Ya tinggal kita geser aja. Nah, ini gue harus tutup dulu. Nih, tutupnya tinggal gini doang. Tuh, karena dia magnet, jadi langsung. Nah, kalau mau dicopot atau dibuka, tinggal geser aja. Tuh, langsung copot. Terus di sini juga itu bisa dibuka atau dicopot. Nah, ini bisa kalian buat lock atau gembok sepeda atau sesuatu yang bisa kalian sangkutin di sini. Nah, tapi ini nggak bisa dicopot sepenuhnya, jadi kayak cuma ngebuka si velcro-nya aja kayak gitu. Udah. Terus ini tadi buckle-nya udah magnet. Terus gue mau coba ke bagian belakangnya. Nah, ini ada pegangan. Kalau selain di pundak gitu, kalian juga bisa nenteng atau di jinjing maksudnya. Terus ini dia untuk bagian depannya. Jadi untuk bagian strapnya kayak gini, buckle-nya khas dari LBB ya, kayak gede gitu. Nah, kokoh. Terus ini juga ada tambahan buat makin nyaman. Terus ini bisa dicopot, jadi sesuai preferensi kalian mau sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah kayak gini gua kasih tahu gimana copotnya. Nah kalau udah copot, ini juga bisa. Ini gua mau kasih tahu buat dirubah ke sampingnya gitu ya. Oke, nah tinggal digeser kayak gini. Nah ininya tinggal ganti aja ke bawah, tinggal balikin aja kayak gini. Kan kayak gini ya tampilannya ya. Nah ini kalian bisa copot karena dia di sini tuh ada dua bagian tuh. Ini bisa kalian copot. Terus cabut aja, geser. Karena tadi udah digeser, ini kita rubah jadi ke kanan. Oke, terus ini ganti ke sini. Nah kan selesai nih. Terus ini bisa kalian cetekin ke sini. Dah, jadi dia bisa ganti kanan atau kiri ya. Terus sebenarnya di sini tuh dia ada secondary strap, tapi itu dijual terpisah. Nah ini gue masukin aja klipnya kayak gini. Itu dari website dari YouTube-nya LBB. Jadi itu maksudnya tuh anti sway atau anti goyang. Jadi kalau kalian make, mungkin kalau 3 ini masih ngerasa kurang, kayak masih ada geser-geser. Nah dengan adanya strap tambahan lagi itu bisa bikin makin ngunci kalian. Terus ini fungsinya untuk apa? Si bagian ini tuh untuk ngencengin bagian ini strapnya. Karena kalau selama gue pakai kemarin, gue tuh kayak
setelah gua pakai, gua taruh, terus gua mau pakai lagi harus di setting ulang. Itu menurut gua sih, karena waktu gua pakai nggak gua setting ulang tuh dia kayak kendor atau rasanya beda aja gitu kalau naik sepeda, jadinya agak goyang-goyang, nggak ngepres. Nah ini tinggal tarik aja sebenarnya. Nanti gua tampilin detailnya. Terus setelah itu, ini tadi udah, kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Nah ini gue mau bahas bagian yang luarnya dulu ya, sebelum masuk ke inside the bag dan kompartemennya. Nah ini sebenarnya bisa juga buat naruh barang lagi. Tinggal ininya aja kalian gedein, kalian longgarin. Nanti ini bisa buat tripod, nanti gue coba kasih lihat contohnya. Atau misalkan kalau kalian anak RC itu kan ada tabung buat naruh kertas biar nggak lecek, tuh tub atau tabung lah itu. Kalian juga bisa masukin ke sini. Terus ya mungkin masih banyak hal lainnya. Terus ini nanti gue mau coba masukin barang, ekstra barang gitu, kayak seperti kardus. Nanti gue coba masukin ke sini, abis itu dikencengin. Jadi kayak dia bisa nambahin barang di luar. Jadi nggak cuma yang di dalam atau di bawah, tapi kalian bisa nambahin ekstra di sini nih, karena talinya cuma lumayan panjang ya kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas kompartemen yang ada di dalam tas ini. Pertama, tinggal kita buka aja. Nah, terus kita lihat di sini ada beberapa kompartemen yang bisa kalian lihat. Yang jadi highlight adalah di sini kayak quick access ya. Jadi biar kalian nggak ribet-ribet buka si tas ini, kalian bisa ngambil dari samping. Nah, tinggal ambil aja. Mungkin ini barang yang lebih sering diambil kayak handphone atau apalah itu yang kalian rasa kalau di dalam sini tuh kalian ribet gitu. Barang yang sering kalian pakai atau kalian ambil. Nah, karena ini kanan kiri, jadi ini juga dia nembus. Ada 2 side pocket atau quick access side pocket gini yang bisa kalian ambil barang di sini karena dia nembus. Tuh. Oke, terus selanjutnya di sini ada di bagian depan. Ini awalnya gue kira tuh kayak terpisah ya, karena kelihatannya tuh ada dua kantong gitu, tapi ternyata di sini ada velcro yang bisa dibuka. Jadi ini bisa kalian gabung jadi satu kayak gitu. Ini mungkin barang-barang kecil yang bisa kalian masukin karena ini ukurannya tipis ya. Terus yang di bagian atasnya di sini ada juga, ini panjangnya kira-kira setangan gua, sejari gua nih. Oh ternyata lumayan dalam sampai sini. Terus ada 2, jadi muat kayak 2 jari gitu. Ya kurang lebih berarti segini dalamnya. Ini bisa kalian atur lah buat barang-barang yang size-nya itu volumenya tuh tipis kayak gitu. Contohnya mungkin kayak power bank gue ini. Nah ini kan tipis nih, tapi lebar gitu kan. Nah ini bisa masuk nih ke dalam. Tuh. Kalau barangnya tebal sih susah ya. Terus di sini ada lagi yang pakai sleting. Nah ini lebih luas lah ukurannya. Di sini bisa kalian taruh kayak dompet, kayak charger, terus masih banyak lainnya ya, tergantung kalian. Atau menurut gua mungkin kalau ini karena biasa buat sepeda juga, ini bisa buat kunci-kunci setting gitu. Terus mungkin kayak peralatan untuk kayak tambal ban gitu yang ringkas-ringkas aja juga bisa nih di sini nih. Alias pokoknya tools buat sepeda juga bisa nih di sini gitu. Oke. Terus ini udah. Mungkin lanjut aja ke bagian inside the bag-nya atau di bagian dalam. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas bagian inside the bag, yaitu kira-kira muat apa aja sih. Nah, ini dia barang yang biasa gue bawa. Yang pertama di sini gue bawa baju ganti, cuma gue taruh di dalam tote bag. Ini kira-kira gimana? Muatkah apa enggak? Tapi yang perlu diingat kalau kayak gini kalian harus pinter packing sih. Jadi percuma aja kalau kalian nggak pinter packing, karena mau bawa barang dikit pun tetap kesannya bakal penuh-penuh juga gitu. Jadi kurang maksimal. Nah ini untuk volumenya tuh dia 22 liter ya. Oke.
Terus sebenarnya ini yang biasa gue masukin di awal tuh harusnya laptop. Cuma nggak apa-apa, ini gue masukin dulu laptopnya. Nah, kayak gini. Setelah itu mungkin gue mau, ini sebenarnya gue jarang bawa buku, cuma ini gue sambil, karena ini percobaan, gue mau taruh buku. Ini ada majalah yang ukurannya lumayan lebar. Terus ada 2 buku lagi. Nah, masih muat nih, tuh. Oke, selanjutnya gue mau bawa chargeran laptop. Ini gue gulung dulu biar rapi. Nah, kayak gini. Jadi feel-nya nih karena gue baru pertama pakai messenger bag, kelihatannya kayak pakai tas gym aja gitu ya, karena bentuknya kayak gini. Terus ini ada personal kit gue kayak parfum, terus sunscreen dan lain-lain. Gue masukin ke sini. Di sini ada tisu, gue bawa aja. Terus di sini ada headphone casingnya. Terus kalau barang-barang kecil biasanya gue masukinnya ke sini sih, kayak charger dan dompet gue masukin ke sini. Nah, ini masih sisa banyak. Sebentar, gue mau bawa bekal gue. Nah, ini bekal gue, karena kalau naik sepeda kan nggak mungkin naruh di stang ya. Jadi semuanya kalau bisa harus masuk ke dalam tas. Oke. Nah, ini masih nyisa sih. Jadi ya lumayan lah. Kira-kira kurang lebih kayak gitu isinya yang ada di dalam tas. Oke, selanjutnya di sini gue mau tes water repellentnya. Kira-kira gimana kalau simulasinya lagi hujan dan pertama gerimis dan habis itu hujan ya. Ini waktu itu gue juga udah pernah tes hujan-hujanan pakai LBB Peloton ya. Bahannya sih gue rasa ini hampir sama, jadi kita coba aja. Yang pertama di sini gue mau semprot dulu. Nah, kalau semprot ini ya anggap aja gerimis kali ya. Ini gue semprot di seluruh. Nah, gue mau ngasih tau juga dia tuh bahannya kan kayak gini ya. Jadi maksud gue kalau kita nutup tuh bagian dalamnya benar-benar ketutup semua gitu bagian dalam isinya, karena desainnya tuh kayak gini. Jadi misalkan gue semprot dari samping pun ini kalau di zoom sih pertama tuh kayak daun talas ya, walaupun dia bakal nyerap juga, tapi kalau di awal kayak daun talas ada bulir-bulir airnya gitu. Oke. Ini biar rata. Gua giniin, gua ratain. Terus kayak biar nyerap gitu. Nah. Udah. Mungkin ditunggu aja kali ya beberapa menit. Kira-kira bakal ada efeknya gak ya? Misalkan hujannya tuh terus-terusan, gerimisnya tuh terus-terusan. Ini kita nggak main-main buat tes ya. Karena kan kalau lagi goes itu, kalau lagi hujan repot ya. Jadi kalau misalkan bawa barang elektronik agak takut juga. Cuma kalau misalkan emang aman, ya berarti kita nggak perlu khawatir lagi kayak gitu. Nih, ini gue sengaja taruh yang di atas karena kan anggapnya bawah tuh langsung barang kayak gitu. Karena kalau di belakang kan ini di pundak kita ya. Wah, ini udah basah banget sih. Kita tunggu aja kali ya. Nah, ini tadi udah kita diemin selama beberapa menit dan kita lihat hasilnya kayak gimana.
1, 2, 3. Oke, ternyata masih kering. Karena emang bahannya tuh kayak double ya. Dia tuh kayak nih, tuh ada 2 lapis. Yang pertama nih si lapis. Ini bahasa nih karena tangan gue ya. Jadi ini yang bagian luarnya, terus ini bagian dalamnya. Tadi gue coba tampilin lagi nama bahannya apa karena takut salah, ribet namanya. Nah itu tampilannya kayak gini. Terus kenapa dia tahan air? Karena menurut gue di bahannya tuh kayak rasanya kayak terpal gitu, tebel. Terus emang jadi ada 2 lapis. Ya gue rasa untuk hujan masih aman sih. Ya mungkin 30 menit kali ya. Ini masih oke lah. Jadi gak perlu khawatir kalau misalkan ada hujan. Nah apalagi dalamnya juga tertutup kan. Nih kayak gini nih kan, posisinya kayak gini nih. Terus pas kita buka, bagian sininya juga masih kering. Jadi untuk water repellentnya ya bener. Oke, jadi masuk ke bagian akhir, yaitu gimana pendapat gua soal tas messenger bag dari LBB, yaitu tas Echelon ini. Echelon, apalah itu. Jadi yang pertama, karena ini tas messenger bag pertama gua. Ini bisa dibilang cukup muat banyak dan gampang untuk masukin barangnya dari tas LBB yang sebelum yang pernah gue pakai, yaitu yang peloton. Karena di sini tinggal masukin aja, langsung bisa kita atur sendiri gitu, maksudnya nggak perlu rogoh ke dalam. Terus yang jadi pertanyaan gue di awal adalah biasanya kan untuk bagian pad laptop itu di belakang ya, di pundaknya gitu, tapi ini di depan. Gue mikir kayak kok tumben banget kenapa di depan. Nah ternyata pas gue naik sepeda gue baru ngeh. Jadi kalau misalkan di laptop ini taruh di belakang, jadinya tuh kayak neken si pundak gitu kan, kayak jadi topangan si barang-barang yang ada di depan. Nah ini makanya si laptop ditaruh di bagian depan ya, kurang lebih itu pendapat gue soal yang posisi laptop nih kenapa ada di depan. Terus selanjutnya ini yang gue suka sih desain-desainnya ya, kayak kenapa bisa kepikiran kayak gitu. Jadi yang gue maksud tuh adalah bagian ini, bagian ini kan ada di bagian detailnya. Gue tampilin tadi. Ini fungsinya buat apa? Jadi ternyata ya buat narik waktu setting si bagian strapnya ini. Yang gue pikir kayak ya juga ya, kayak lebih mudah gitu. Walaupun pas awal mikir kayak ini kayaknya nggak guna deh, tapi ternyata manfaatnya ya kayak gitu fungsinya. Terus selanjutnya water repellentnya juga oke, kayak yang LBB Peloton juga sama. Jadi kalau goes dan hujan ya nggak perlu khawatir. Terus di sini ada reflektifnya, jadi buat malam itu aman. Terus ini mungkin yang unik, dia tuh kayak modern ya, karena udah bukan yang tradisional lagi. Bakalnya itu dia udah pakai magnet. Terus ya ini bisa jadi rekomendasi messenger bag buat kalian yang pertama kali mau pakai lah, karena dari rasanya pun dia durable gitu, kayak lama lah durability-nya untuk dipakai, jadi awet kayak gitu. Nanti tonton video selanjutnya waktu gua pakai selama mungkin 1 bulan lebih untuk di bagian long term reviewnya. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @werinasiaofficial dan TikTok kita di @werinasiaofficial. Nah, kalau kalian mau support channel kita, kalian juga bisa beli produk yang telah kita review seperti tas LBB Echelon ini di website wia.id dan seluruh marketplace Werinasia. Dan ada satu cara lagi untuk support channel kita, kalian bisa beli sport apparel yang sedang kita bikin, yaitu One More, yang link produknya gua taruh di bawah ini.